Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 batch 2 Donggala fase D pada pelatihan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial yang terdiri dari saya sendiri Amrina Zainab Lapohea, Irfandi, Lili Nurhalifa, Siska Purwati. Pada pembelajaran di modul 2 ini, terkhusus di LK 2.5 mengaplikasi, tugas kami adalah memproduksi konten dan diseminasi konten digital yang terintegrasi dengan berpikir komputasional. Tujuan pembelajaran ini adalah peserta pelatihan dapat memadukan literasi digital serta menciptakan konten digital yang efisien dan sesuai dengan sasaran audiens dan mendiseminasikan, merefleksikan konten digital secara kritis dan kolaboratif. Pada konten ini yang akan kami tampilkan adalah hasil diskusi kami di LK 2.2 mengaplikasikan pengelolaan data dalam kehidupan sehari-hari dan menyusun instruksi yang diintegrasikan dengan berpikir komputasional. Ada 4 metode dalam berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan yang terakhir algoritma. Aktivitas 1 ini merupakan dekomposisi, yakni memecahkan masalah-masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Masalah yang kami angkat pada aktivitas 1 adalah waktu yang ditempuh oleh peserta pelatihan ke tempat pelatihan. Data-data yang kami kumpulkan yaitu tanggal keberangkatan, waktu keberangkatan, jarak, waktu tempuh, jenis jalan, kondisi lalu lintas, cuaca. Data tersebut bersumber dari Google Maps. Ada 4 data yang kami kumpulkan. Data ini berasal dari 4 anggota kelompok 1. Aktivitas 2 merupakan pengenalan pola dalam berpikir secara komputasional. Di aktivitas 2 ini, kami diberikan data. Kemudian dari data tersebut, yang kami lakukan adalah menentukan kecepatan rata-rata dari data, kemudian menentukan valid tidaknya kecepatan tersebut, kemudian menentukan outlier. Sebelum menentukan kecepatan rata-rata, yang kami lakukan adalah mengubah waktu tempuh dari satuan menit ke dalam jam dengan cara mengalihkan waktu tempuh dalam satuan menit yakni 42 dengan 0,0167. Atau bisa juga 42 kita bahagi dengan 60 sehingga diperoleh 0,070. Untuk menentukan waktu tempuh dalam satuan jam pada data-data selanjutnya, cukup kita menarik ke bawah seperti ini sampai dengan data yang ke-30 sehingga didapat hasilnya seperti ini. Selanjutnya, setelah waktu tempuh dalam satuan jam diperoleh, kemudian mencari kecepatan rata-ratanya dengan cara membahagikan jarak dengan waktu, yakni 15,3 dibahagi dengan 0,70 sehingga diperoleh 21,8. Untuk menentukan kecepatan rata-rata pada data selanjutnya cukup kita tarik sama seperti sebelumnya, kita tarik seperti ini sampai dengan data ke-30. Setelah kecepatan rata-rata kita peroleh, kemudian kita menentukan valid tidaknya kecepatan tersebut. Jadi, berdasarkan data, maka menurut kami, kecepatan rata-rata yang diperoleh ini valid.
Hal ini sesuai dengan kondisi lalu lintas di jalan raya yang dilalui, yaitu kondisi lalu lintasnya saat itu tinggi. Kemudian, untuk menentukan valid tidaknya kecepatan yang diperoleh pada data yang kedua, menurut kami, kecepatannya valid karena sesuai dengan kondisi jalan pada saat itu. Jalan yang dilalui yaitu jalan raya, kondisi lalu lintasnya sedang, sehingga menurut kami kecepatan rata-ratanya valid. Berbeda dengan pada data yang pertama, karena kondisi lalu lintasnya tinggi, maka kecepatannya hanya 21,8. Sedangkan ketika kondisi lalu lintasnya dengan jalan yang dilalui itu sama, kondisi lalu lintasnya dengan kondisi lalu lintas sedang di jalan raya, sehingga kecepatan rata-ratanya bisa meningkat dari data sebelumnya. Jadi menurut kami kecepatannya valid. Outliernya tidak semua. Sama dengan data yang ketiga, dengan kondisi lalu lintas yang tinggi sama di jalan raya juga, kemudian cuaca pada saat itu hujan ringan, maka menurut kami kecepatan yang diperoleh itu valid dan outliernya tidak. Ya, begitu cara kami untuk menentukan valid tidaknya kecepatan yang diperoleh pada data-data berikutnya dengan cara melihat jalan raya yang dilalui, kemudian kondisi lalu lintasnya, kemudian cuacanya pada saat itu, jarak yang ditempuh, kemudian waktu keberangkatan, itu sangat berpengaruh. Aktivitas 3 merupakan abstraksi dalam berpikir secara komputasional. Pada aktivitas 3 ini, kami disajikan data sama seperti data pada aktivitas 2, tetapi ada beberapa kolom yang harus kami isi di aktivitas 3. Yang pertama, kami akan mengisi kolom kategori jarak. Kategori jarak sendiri terbagi atas 3 kategori, yaitu kategori jarak pendek, kemudian ada jarak menengah, dan jarak jauh. Jarak pendek jika jarak yang dilalui di bawah dari 10 km, maka termasuk dalam kategori jarak pendek. Untuk jarak menengah jika jaraknya lebih dari 10 km sampai dengan 30 km. Untuk jarak jauh jika jaraknya di atas dari 30 km. Kemudian untuk kategori waktu dibagi menjadi 4 waktu, yaitu pagi. Pagi itu mulai jam 3 subuh sampai di jam 10.49 atau jam 11. Jika kategori waktunya di siang hari atau kategori siang, maka dimulai dari jam 11, di atas jam 11 sampai pada jam 3 sore. Kemudian untuk sore sendiri di atas jam 3 sampai pada jam 6 sore. Kemudian untuk malam dari jam 6 sampai dengan mendekati jam 3. Bisa jam 2.49 atau 5.9. Kemudian untuk jenis hari itu terbagi atas 2, yaitu hari kerja. Hari kerja itu jika
dimulai dari hari Senin sampai pada hari Jumat, kemudian untuk hari libur dia dimulai dari hari Sabtu sampai di hari Minggu. Itu termaksud kategori hari libur. Setelah itu kami menentukan waktu ideal dari kecepatan rata-rata yang ditempuh dari kecepatan rata-rata yang ditempuh, kami menentukan waktu ideal, kemudian menentukan indeks harapan. Untuk data 1 sendiri, termaksud pada kategori menengah karena jaraknya di atas dari 10 km. Kemudian untuk data 2 masih termaksud sama dengan kategori menengah. Data 3, data 4, dan data 5. Kemudian di data ke-6 itu kategorinya sama menengah sampai pada data ke-9. Data ke-10 termasuk kategori pendek karena jaraknya hanya 7,5 km. Untuk kategori jauh sendiri ini di data 13 ada 40,2 karena jaraknya di atas 30 km. Kemudian untuk menentukan kategori pagi, data pertama waktunya adalah 7.15, maka masih dalam kategori pagi. 10.30 juga pagi. Waktunya 17.00 itu termaksud dalam kategori waktu siang. Kemudian untuk malam dia ini data yang ke-6, 18.30 itu kategori malam. Kemudian untuk jenis hari, untuk data pertama karena hari Senin maka hari kerja. Ini sampai data ke-6 itu masih hari kerja. Sampai data ke-15 juga hari kerja, tapi ketika di data ke-16 hari Sabtu termaksud hari libur. Iya. Karena di aktivitas 2 telah ditentukan kecepatan rata-rata, sehingga kami tinggal menentukan waktu ideal. Waktu ideal yang digunakan dari kecepatan rata-rata, maka menurut kami untuk kecepatan rata-rata 21,8 dengan kondisi lalu lintas saat itu sangat tinggi, dengan kondisi lalu lintas tinggi, maka menurut kami waktu yang ideal itu adalah 26,01. Kemudian untuk menentukan indeks hambatan sendiri, maka caranya adalah dengan membagi waktu tempuh dengan waktu ideal. Jadi 42 dibahagi dengan 26 maka diperoleh indeks hambatannya adalah 1,67. Kemudian untuk data kedua sendiri dengan kecepatan rata-rata 32,7, menurut kami dengan kondisi lalu lintas pada saat itu sedang, maka menurut kami waktu ideal itu adalah 23,26. Untuk mencari indeks hambatannya tinggal di-scroll saja, tinggal ditarik saja sampai ke data ke-30 seperti ini. Tetapi untuk menentukan waktu ideal nanti menyesuaikan dengan kondisi jalan yang dilalui saat itu, kemudian kondisi lalu lintasnya. Kemudian menyesuaikan dengan jenis hari, karena kalau di hari kerja tentu kondisi lalu lintasnya bisa sangat tinggi. Baik, selanjutnya aktivitas 4. Di aktivitas 4, dari data yang diberikan, kami akan menentukan waktu tempuh. Jadi, di aktivitas ketiga sebelumnya telah diabstraksi, maka ditentukan bahwa hal-hal yang mempengaruhi waktu tempuh yang kita ambil adalah dari kondisi jarak, kemudian jenis jalan, dan kondisi lalu lintas. Sehingga data-data yang lainnya tidak terlalu berpengaruh sehingga diabaikan. Untuk aktivitas 4 ini, di sini kita menentukan waktu tempuh dalam kilometer, waktu tempuh dalam menit,
dengan cara mencari rata-rata jarak dibahagi dengan rata-rata waktu. Jadi, caranya adalah mencari rata-rata jarak dengan kategori jarak pendek, jenis jalan-jalan kota, kemudian lalu lintas rendah. Jadi, yang kami masukkan adalah rata-rata jarak. Kami melihatnya dari aktivitas 3. Jadi untuk jalan kota sendiri dengan kondisi lalu lintas rendah, maka jaraknya adalah 7,5. Kemudian dicari lagi ke bawah jalan kota dengan kondisi lalu lintas yang rendah juga, maka didapatkan di data ke 32, yaitu jaraknya 8,9. Kemudian dicari lagi ke bawah, tidak ada lagi. Jadi rata-rata jarak yang tadi, jarak yang dari data ke-17 dengan data ke-32 itu kami rata-ratakan, kemudian begitu juga dengan waktu tempuhnya, maka kita bisa lihat di sini data ke-17. Data ke-17 sendiri itu waktu tempuhnya waktu tempuh 15, kemudian untuk data yang ke-32 di sini ya, dilihat dari sini yang ke-32 itu waktu tempuhnya 20. Jadi jaraknya yang dirata-ratakan, kemudian waktu tempuhnya dirata-ratakan juga untuk menentukan waktu tempuh ini. Iya. Sama dengan ketika menentukan waktu tempuh untuk yang kategori jarak pendek, kemudian jalan kota, lalu lintasnya sedang, sama. Kita melihatnya dari aktivitas 3. Kita lihat dari aktivitas 3, pendek, jalan kota, kemudian sedang. Jalan kota, kemudian sedang. Di sini kita cari jalan kota yang sedang. Ini di atas belum dapat. Ya, ini. Jadi untuk jalan kota yang sedang itu ada di data 19. Sehingga waktu tempuh yang diperoleh tinggal dibagi saja. Jaraknya 5,3 dibahagi dengan waktunya 18 menit. Sehingga didapat 17,6. Sama juga perlakuannya dengan untuk data ketiga 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Selanjutnya untuk pengembangan di sini kita mencari faktor koreksi untuk formula perkiraan. Jadi yang dicari adalah faktor koreksinya. Berapa faktor koreksinya nanti ditambahkan ke data yang di sini, waktu tempuh. Karena ada waktu tempuh yang menggunakan formula awal, kemudian ada waktu tempuh yang menggunakan formula koreksi. Jadi formula koreksi ini tinggal kita masukkan kira-kira hal apa saja yang
akan sangat mempengaruhi waktu tempuh kendaraan. Kalau kami mengambilnya itu dari kondisi lalu lintas yang sangat tinggi. Jadi kondisi lalu lintas yang sangat tinggi bisa menimbulkan kemacetan. Jadi kami mengambil faktor koreksi kemacetan, kemudian waktu untuk istirahat jika jalan atau jarak yang ditempuh itu sangat jauh. Jadi kami menambahkan faktor koreksi kemacetan dan istirahat. Sekian persentase dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.